tentang sabu ini, pertanyaan saya cukup mendasar. Adakah barang yang diperjualbelikan selama kita komunikasi? Jawab. Maksudnya? Kan kita komunikasi nih, katanya saya menawarkan barang untuk dijual. Barangnya itu ada apa tidak? Yang 5 kilo ini? Ya. Ada atau tidak maksudnya saya nggak paham. Dalam konten komunikasi kita, konteks komunikasi kita, Iya. barangnya itu ada apa enggak? Ada di chat itu? Enggak, saya ulangi pertanyaannya. Dari komunikasi yang banyak tadi, Iya. iya, apakah ada dipertunjukkan terdakwa ini sabu Iya. yang mau diperjualbelikan itu? Ada. Ada dipertunjukkan. Ada gambarnya dipertunjukkan Tidak ada. kepada saudara? Tidak ada. Hanya chat terdakwa bilang ada sabu di tanganku. Oh, ada sabu di tangan Iya. hanya itu. Kalau sabunya baru saudara lihat ketika sampai di rumah Di rumah Dodi yang dibawa bawa. oleh Dodi Iya, betul. sebagai Samsul Marifi itu seperti itu kan? Betul. Baik, itu keterangan. Lanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Saya komunikasi dengan Dodi itu terjedah dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 21 September. 44 hari saya tidak ada komunikasi dengan Dodi. Dengan saudara saksi juga demikian. Dari tanggal 27 Juli sampai dengan 1 September saya tidak ada komunikasi sama saudara saksi. Nyambung lagi 1 September ke 12 September 2022. Sudah sampai situ. Selanjutnya tiba-tiba saksi mengirim berita lewat WA tanggal 24 kalau invoice sudah cair. Lalu saya tidak marah. Di mana saudara bisa mengatakan saya marah ketika saya chat WA saudara kerja nggak jelas? Baik. Letak marahnya di mana? Kok bisa ngarang? Dari awal kan yang menawarkan kan terdakwa. Iya. Ya, saya berpikir itu dari Teddy Minahasa. Oh, tafsiran saudara berarti itu barang dari saya. Nggak mungkin itu chat Ya. seorang jenderal akan bohong. Ya. Yang saya tanyakan, chat saya kan kerja nggak jelas. Letak saya marah di mana? Maksudnya? Coba. Baik, saya ulangi. Selama tahapan-tahapan itu, Ya. khusus menyangkut sabu yang 5 kg, apakah pernah saudara dimarahi oleh terdakwa? Diapakan nggak? Dimarahi? Tidak. Tidak. Jawabannya tidak ada dimarahi, cuman dia takut dimarahi. Ah, itulah yang mulia. Baik. Kalau kepada yang mulia bisa jujur, kepada saya kok bohong terus. Iya. Pelan-pelan pertanyaannya. Baik. Kalau saya pelan-pelan bukan karakter saya yang mulia. Kalau saudara tadi mengatakan bahwa saudara punya keinginan ke Padang bertemu Dodi untuk transaksi, kenapa tidak ditangkap kalau memang ada rencana yang jebak? Tidak ditangkap. Iya. Maksudnya? Nah, saya belum selesai. Kan barangnya yang untuk nangkap belum ada. Pertanyaan saya, kapan saudara akan ke Padang itu? Tanggal berapa? Coba ulangi pertanyaannya. Saudara tadi menjelaskan ketika bersaksi, ketika Pak Hotman bertanya tentang penjebakan, saudara bilang, kalau saya mau dijebak, kenapa waktu saya mau ke Padang kok nggak ditangkap saja? Nah, tanggal berapa saudara ke Padang? Saya lupa tanggal. Cuma chat itu masih ada dan dia hapus sendiri. Setiap dia chat hapus, siap chat hapus. Bukan. Kan saudara ke Padangnya dengan janjian sama Dodi, bukan saya kan? Tapi kan saya kasih berita ke Anda. Iya, tanggal berapa? Lupa saya. Terima kasih. Kemudian ya, karena nggak ada barang yang mau untuk menjebak. Kemudian yang ketiga, keterangan saksi ini sebagian besar tidak benar ya. Terutama Coba poin-poin yang poin-poin ini yang penting-penting, saya tidak baca lagi karena banyak. Iya. Yang bersangkutan katanya menjadi informan yang mengungkap penangkapan di Batam dan Tanjung Lesung. Itu oleh timnya Irjen Pol sekarang Niko Afinta, Nanggolan, Herimen dan lain-lain. Itu bukan dari yang bersangkutan ya. Terus?
Boleh dihadirkan saksi beliau-beliau itu di persidangan ini kalau tidak percaya. Kemudian, saya bertanya satu hal kepada saudara saksi. Saudara tahu Vietnam dengan Myanmar itu posisinya di mana? Saya tidak tahu peta. Cuma saya punya informan itu di Vietnam. Ini hanya menunjukkan kebohongan yang bersangkutan yang mulia. Bicara. Vietnam itu antara Taiwan sama China, nyelip di sana. Makanya kita mengikuti informasi dari yang bersangkutan ke Laut Cina Selatan, rutenya sudah benar. Kalau Myanmar itu di seberangnya kita lewat Selat Malaka. Baik. Itu yang mulia. Jadi Dia kita dibohongi. sudah jawab enggak tahu peta. Kalau ada komplain keberatan pasal itu, sampaikan nanti simpulkan. Ya. Terima kasih yang mulia. Kemudian juga cerita saksi bahwa ada rencana menyisihkan 100 kg dari 2 ton. Itu cerita rekayasa dari siapa, saudara saksi? Nggak ada rekayasa. Itu nyata. Mana faktanya? Saksinya siapa ketika saya bilang begitu? Gimana ada saksi? Kita mau curi ada saksi. Kita hanya berdua. Oke. Nah, Tidak mungkin yang mulia. Baik. keberatan yang mulia. Orang mau curi kok pakai saksi. Sebentar. Ya. Kalau bisa dijawab, jawab. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Mohon Yang izin nggak yang bisa mulia. kalau tahu, jangan jawab tidak tahu. Ya. Ya. Baik. Ya. Ada saksinya katanya tadi ketika itu. Tidak ada. Kami Tidak hanya berdua. ada, cukup. Kan selesai kan? Baik, mulia. pertanyaan yang lain. Yang mulia, kami ini membawa pasukan bukan pasukan abal-abal. Kapal yang kami pakai buatan Spanyol, kapal andalan Baladewa. Di situ ada 31 ABK. Kami juga bawa detasemen khusus. Kami juga bawa beberapa organik BIN. Ada jenderal, ada kombes dan lain-lain. Tidak saya sendirian. Baik, dicatat keberatannya. Menurut saksi tadi berdua. Ya, ternyata mana menurut mungkin. terdakwa sebentar. Mana Lebih mungkin dari 2 saya bisa belakang. ngompakin sekian banyak orang di kapal untuk menyisihkan 100 kilo yang peristiwanya aja enggak ada. Kok ceritanya bisa ada? Ini di BAP juga enggak ada yang mulia. Karena Baik. yang mulia mengatakan fakta persidangan yang dipakai, saya mengkonter keterangan dia di fakta persidangan ini. Peristiwanya saja tidak ada kok. Baik. Bilang Terdakwa, 100 kilo. saya ingatkan, suaranya pelan. Mohon Seperti gaduh dilihat orang. Terima Itu kasih. kita tidak suka. Terima Persidangan kasih. di Republik ini harus tertib. Ya. Baik. Pertanyaan lain. Ketika berita acara konfrontasi tanggal 23 November 2022, kita dikonfrontir bersama-sama yang mulia. Di situ saudara saksi dengan tegas mengatakan bahwa saling curiga dia dengan job covernya Dodi atau saudara Samsul Ma'arif. Dan saudara saksi juga mengatakan takut dijebak. Apakah saudara saksi masih ingat pernyataan itu? Ingat yang mana yang benar? Sekali lagi saya tanyakan, ini apakah ada unsur penjebakan atau apa? Tidak ada. Tidak ada. Sudah 3 kali dijawab itu tidak ada. Ya. Tidak Tapi ada waktu penjebakan. konfrontir ada ya. Kalau masih keberatan ada penjebakan, simpulkan sendiri dan keberatan itu kami catat. Ya. Penuntut umum pun catat itu. Terima Sudah kasih. dicatat. Baik. Saya mohon maaf kalau cerita tentang Laut Cina Selatan, Brunei dan lain-lain, saya agak tinggi tensinya. Karena saya dipermalukan di depan pasukan segitu banyak. Dibohongi yang mulia. Jadi Vietnam itu, dia bilang informasi dari Aling suaminya Abdullah. Sudah 2 bulan Baik. kita di laut, Nanti tiba-tiba keterangan di terdakwa sampaikan. Ya. yang ingin saya tambahkan tadi. Bagaimana mungkin saya dengan segini banyak pasukan terus menyisihkan 100 kilo? Baik. Buat itu keberatannya kalau tidak setuju. Tapi ini tetap dalam keterangannya atau berubah? Tetap. Tetap dalam keterangannya. Silakan. Kemudian, mohon izin yang mulia, tadi keterangan saksi juga mengatakan
bahwa saya yang suruh menyerahkan uang pada Dodi. Saya ini keberangkatannya saja sudah tidak tahu. Tanggal 22 saksi mengatakan pada pertanyaan di poin 10 tadi, tanggal 22 saya menghubungi yang bersangkutan. Di hasil selebret tidak ada. Transaksinya pun saya tidak tahu. Makanya saya perintahkan tarik, batalkan, musnahkan. Terus saudara Dodi juga mendeliver perintah itu kepada Arif. Arif mendeliver kepada saudara saksi, tapi saudara saksi mengingkari hasil laboratorium forensik digital. Itu lebih sahih daripada foto-foto tadi yang dipertunjukkan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menunjukkan foto-foto itu ada jempol orang. Ini udah hashingnya atau digital forensiknya udah terganggu, udah tidak sahih lagi. Baik. Silakan sampaikan keberatannya itu, nanti buktikan lagi waktu pemeriksaan ahli. Ya, maksud kami yang kami tanyakan kepada saudara saksi. Ketika saya tidak tahu keberangkatannya, saya tidak tahu transaksi, mengapa saudara bisa mengatakan kalau saya diam itu artinya saya setuju? Maksudnya? Ya, selesai. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Tadi kan ada chat saling berbalas. Saksi menyatakan kalau ada chat tidak dibalas oleh terdakwa, itu berarti dilanjutkan. Begitu. Betul. Kalau dia tidak setuju, pasti dibalasnya. Betul. Begitulah pemahaman saksi terhadap komunikasi itu. Nah, kalau nanti di mana keberatannya, sampaikan. Sangat keberatan yang mulia. Ini pola komunikasi model apa begitu? Gimana? Kalau diem tidak menjawab artinya setuju. Kalau menjawab artinya tidak setuju. Terima kasih, apapun itu terima kasih saudara saksi. Urusan Brunei berhenti juga bukan karena COVID, Bang. Saya di pertengahan Oktober setelah merasa dibohongin habis-habisan, saya paksa ambil handphone yang bersangkutan, saya pertontonkan di depan anaknya, saya ke rumahnya. Kebohongan orang tuamu. Saya tidak marah, tapi yang bersangkutan minta maaf, saya anggap selesai. Sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi. Tiba-tiba tanggal 23 Juni kontak-kontak saya. 4 hari sebelumnya kontak-kontak saya terus. Dan info dari yang bersangkutan tentang 2 ton ini, saya tidak sendirian mengkajinya. Di situ saya undang Irjen Polisi Ibnu Suhendra, Irjen Polisi Medi Siswoko, mengkaji informasi ini. Ternyata kena prank yang ini. Saya rasa itu yang mulia. Cukup, ya. Mohon maaf saya agak darah tinggi kalau cerita tentang histori.